Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu. Tetap semangat dan terus bergairah di dalam Tuhan. Jangan pernah berhenti bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Pemazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan segala yang kita rindukan dan harapkan. Ketika kita bersuka cita, bergembira, aliran darah kita, sel-sel hidup kita mengalami regenerasi yang baik. Karena itu orang yang bergembira, bersuka cita jauh lebih sehat dari siapapun. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita susah, itu semangat kita patah, dia tembus sampai mengeringkan tulang. Artinya bisa merusak sel-sel jaringan kehidupan kita. Karena itu, walaupun kita sedang belajar tentang bagaimana akhir daripada hidup para murid-murid Yesus, kesaksian-kesaksian tentang kisah-kisah mereka, itu tidak membuat kita menjadi takut dan susah, tetapi justru mendorong, mendrive, memotivasi kita untuk tetap semangat, bergairah di dalam Tuhan, karena jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Itulah sebabnya jemaat Pergamus di sisi-sisi yang lain punya kekurangan, tapi Tuhan puji mereka. Mereka tidak menyangkal nama Tuhan, mereka tidak menyangkal iman mereka. Karena itu tetap maju di dalam Tuhan. Kita kemarin juga sempat belajar tentang kisah Yakobus, ya Bapak Ibu, bagaimana kita tahu dia adalah rasul pertama yang mengalami aniaya. Yakobus merupakan anak Zebedius, kakak Rasul Yohanes, dan dia dipenggal kepalanya di Yerusalem bersama dengan Petrus waktu Petrus lolos, dan dia juga merupakan rasul pertama yang menjadi martir, ya, dihukum mati kurang lebih tahun 44 Masehi atas perintah Raja Herodes Agripa I dari Yudea. Jadi kesahitannya, kemartirannya menjadi penggenapan dari hal yang diramalkan Yesus tentang ia dan saudaranya Yohanes dalam Markus pasal 10 ayat 39. Saudara nanti boleh baca sendiri. Penulis terkenal Clemens Alexandrinus menulis bahwa ketika Yakobus dibawa menuju tempat eksekusinya, keberaniannya yang luar biasa menimbulkan kesan yang mendalam pada satu orang yang menangkapnya, sehingga ia jatuh berlutut di depan rasul itu meminta ampun kepadanya dan mengaku bahwa dia adalah orang Kristen juga. Dia berkata bahwa Yakobus jangan mati sendiri, akibatnya mereka berdua dipenggal kepalanya. Jadi ada kisah yang lain Bapak Ibu yang kita bisa dapatkan informasi ini. Nah, karena itu kita akan coba lihat, saya hanya mengulang sedikit tentang Yakobus, tapi kita akan belajar tentang Matius. Dalam Matius pasal 9 ayat 9 dan 10 dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi kita lihat latar belakang Matius adalah seorang pemungut cukai, orang yang dibenci oleh banyak masyarakat, tapi Tuhan panggil dia dengan latar belakang itu. Kalau sekarang mungkin adalah orang-orang yang bekerja di kantor perpajakan, ya, ada istilah seorang pengusaha kepada saya, Pak, lebih bagus saya polisi atau preman atau siapa yang pegang pistol, ya, tapi saya takut lawan orang pajak, Pak. Kenapa? Dia cuma pegang pensil atau pulpen, tidak pegang pistol, tapi saya lebih takut sama dia, Pak. Kenapa? Saya bilang, kalau nanti ditambahkan nolnya 6 saja di belakang angka pajak itu, Pak, udah gawat gitu. Jadi Bapak Ibu, Matius dengan latar belakang pemungut cukai atau orang pajak. Dan kita tahu bahwa pada masa itu pemungut cukai di mata masyarakat itu sangat hina sekali. Tapi kita lihat bahwa Yesus memanggil, Matius 10 ayat 3, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alpeus dan Tadeus. Dalam Markus 3 ayat 18, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Alpeus, Tadeus, Simon anak Zelot. Jadi kita lihat bergabung bersama-sama. Ada kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Kita melihat bahwa Matius juga adalah rasul yang juga sejajar dengan rasul-rasul yang lain, Bapak Ibu. Adalah seorang Kristen yang hidup pada abad pertama Masehi dan termasuk dalam ke-12 murid Yesus. Dan dalam Alkitab Perjanjian Baru, ayahnya bernama Alfius, itu menurut informasi. Matius artinya
dalam terjemahan bebas. Nama tersebut juga terkadang digunakan sebagai anglikanisasi dari nama Irlandia Matwin yang artinya beruang. Jadi Matius adalah salah satu murid Yesus yang juga mencatat perkataan-perkataan Yesus ketika dia masih hidup. Dan menurut sejarah, Matius itu mati karena disiksa, kemudian dengan pedang dibunuh. Jadi menurut legenda misionaris, mantan pemungut cukai ini menjadi martir di Ethiopia, di mana dia ditusuk dari belakang oleh seorang pemain pedang yang dikirim oleh Raja Hertakus setelah ia mengkritik moralnya raja. Jadi disinilah resiko daripada kebenaran, resiko daripada kesaksian yang kita sampaikan kepada banyak orang, itu ada resikonya. Karena itu tetaplah teguh, tetaplah percaya, karena kita tidak akan pernah bisa menghindar. Dan justru kalau saudara bisa menjalani jalan salib itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa sekali ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.